Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Triputra dengan NIM 233111170 dengan program studi pendidikan dokter hewan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korupsi, mulai dari pengertian, larangan korupsi menurut undang-undang dan agama, hingga cara atau teknik untuk memberantas korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dapat merusak bangsa karena menghambat pembangunan, merugikan negara, dan menyengsarakan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahaya korupsi dan ikut berperan dalam memberantasnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian korupsi itu sendiri. Nah, apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu sehingga dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan kekuasaan negara atau perekonomian negara. Nah, adapun contoh tindak korupsi, ada penyuapan, penggelapan uang negara, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi ilegal, serta manipulasi anggaran. Nah, apa sih dampak dari korupsi itu? Dampaknya itu sangat besar, antara lain seperti menghambat pembangunan, terus ada menambah kemiskinan, menurunkan kepercayaan masyarakat sendiri, dan merusak moral bangsa. Setelah kita tahu tentang pengertian dari korupsi, ada pula larangan korupsi menurut undang-undang dan agama Islam. Yang pertama, menurut undang-undang di Indonesia, korupsi dilarang sangat keras dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindakan pemberantasan korupsi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Nah, pelaku korupsi dapat dikenai sanksi hukuman penjara, denda, penyitaan harta, bahkan hukuman berat sesuai tindakan kejahatannya. Nah, undang-undang ini dibuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian larangan korupsi menurut agama Islam. Nah, dalam Islam, korupsi itu termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur mencuri, berkhianat, curang, dan memakan harta yang bukan hak miliknya. Nah, adapun landasan larangan korupsi terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok. Dan janganlah pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah. Padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan oleh Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, termasuk suap dan korupsi. Selain itu, dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil. Nah, korupsi itu bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu, korupsi sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, ada cara atau teknik untuk memberantas korupsi. Nah, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, ada juga cara-caranya untuk memberantas korupsi. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dan kejujuran. Nah, pendidikan anti korupsi harus diajarkan sejak dini
agar masyarakat memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Pelaku korupsi harus dihukum secara adil tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera. Kemudian ada transparansi dan pengawasan. Penggunaan anggaran negara harus terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Kemudian ada memanfaatkan teknologi digital. Pelayanan berbasis digital dapat mengurangi praktik suap dan manipulasi data. Kemudian ada berani melapor. Masyarakat harus berani melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang. Dan yang terakhir ada memperkuat nilai agama dan moral. Agama mengajarkan kejujuran dan amanah sehingga dapat mencegah perilaku korupsi. Sebagai penutupnya, korupsi itu tindakan yang merugikan bangsa dan bertentangan dengan hukum maupun ajaran agama. Oleh karena itu, kita semua harus ikut berperan dalam mencegah atau memberantas korupsi dengan cara bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berani melawan tindakan yang tidak benar. Sekian dari saya tentang penjelasan korupsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.